Halo Halo Din, Indra, kamu kemana aja? Tapi kok kamu rapi banget? Mau kemana? mau nongkrong bareng teman-teman nih. Dekat doang sih. Apa? Nongkrong? Yang bener nih, aku gak salah denger kan? Kok mau nongkrong sih? Udah tahu ini lagi pandemi, bahaya banget tahu nongkrong. Apalagi sekarang tuh corona nyebarnya itu udah kayak parah banget. Kenapa sih nongkrongnya nggak online aja? Ya mana bisa lah. Kan seru kok kayak gitu. Gak afdol. Bercanda kalau nongkrong onlinenya. Tapi aku masih bingung, kenapa kamu masih pengen nongkrong sih? Kamu gak sadar apa kalau covid itu udah parah banget, maksudnya menyebarnya itu udah kayak kemana-mana. Ya aku udah janji bareng teman-teman nih. Ya udah deh, kalau misalnya kamu udah janji dan emang udah nggak bisa diundur lagi, gimana lagi kan? Yang penting aku pesan ke kamu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang terpenting kamu pakai masker, dan masker itu nggak boleh diturunin sama sekali. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Kalau udah sampai sana nggak boleh salaman sama sekali. Tetap jaga jarak antara kamu dan teman kamu, dan jangan lupa nggak boleh ngupil sembarangan. Karena tahu nggak, di tangan kamu itu mengandung banyak bakteri dan juga kuman. Sama ya, maksudnya mengandung banyak bakteri dan virus-virus jahat yang kita nggak tahu kalau itu misalnya berbahaya buat kita. Nah pokoknya setelah kamu udah nongkrong selesai itu, kamu janganlah aneh-aneh kemana-mana, kamu langsung aja pulang. Kalau udah pulang, kamu harus ganti pakaian kamu yang dari luar itu dan langsung cuci dan mengganti dengan pakaian baru sehingga bebas dari virus gitu deh. Iya iya Bawel. Udah aku pergi dulu ya. Udah ditungguin teman-teman. Ya udah deh, hati-hati aja. Yang penting ingat 1000 pesan aku, oke? Dah. Dadah. Hati-hati. Oh iya, hari ini kan ada meeting. Waduh, hampir saya telat. Woi, kamu kemana aja? Kok baru join Zoom? Untung belum telat ini, Indra. Iya, emang kamu habis dari mana sih? Kok kayaknya panik banget? Ini nih, baru aja habis nongkrong bareng teman-teman. Dekat sini doang aja sih. Tapi tadi aku lupa kalau ada Zoom meeting jam segini. Makanya aku telat. Udah tahu corona ngapain nongkrong sih, Indra? Badel banget kamu jadi anak. Iya nih, gimana sih Indra? Nurut dong sama pemerintah. Kalau udah kena corona aja, nangis. Tahu tuh memang Indra itu dikasih tahu ngeyel tahu. Aku itu udah bilang berkali-kali ke dia. Zaman-zaman masa-masa pandemi gini ngapain sih keluar apalagi nongkrong itu nggak penting banget ya gak sih? Iya sih, parah sih Indra bandel. Weh, udah diam. Udah masuk tuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Satrio Pinayungan di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Acara pada siang hari ini adalah berupa pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Rizky dan Kak Bella selaku dokter muda di RSUD Dr. Sutomo. Materi yang pertama yang akan kita bawa adalah new normal bukan back to normal. Dan materi kedua adalah peranan Pancasila dalam era new normal. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup di dalam berdoa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada acara inti, yakni berupa pemaparan materi dari dua dokter muda dari RSUD Dr. Sutomo. Kepadanya berdua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Rizky Saktianto akan membawakan materi yang berjudul New Normal bukan Back to Normal. Pertama, kita harus mengetahui apakah COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus terbaru dari famili Coronaviridae yang dilaporkan pertama kali di Wuhan pada 31 Desember 2019. Dikarenakan ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru, maka belum ada langkah preventif berupa vaksin hingga saat ini. Oleh karena itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah
ditetapkan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan, bisa menggunakan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Namun, tentunya ada standar-standar yang sudah ditetapkan, yaitu minimal 20 detik dan juga meliputi seluruh bagian tangan. Yang kedua, jangan menyentuh wajah, terutama ketika tangan belum bersih, tangan belum dicuci, ataupun belum menggunakan hand sanitizer, khususnya area mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga adalah memakai masker medis atau masker 3 lapis, dikarenakan hanya masker-masker inilah yang dinilai saat ini masih efektif untuk mencegah pengeluaran droplets ketika batuk atau bersin. Dan yang keempat adalah mematuhi etika batuk dan bersin, yaitu menggunakan tisu ataupun menutupi dengan bagian lengan bagian atas. Ini adalah gambar dari mencuci tangan yang benar, jadi itu harus meliputi seluruh bagian tangan dan juga minimal 20 detik. Masker yang diperbolehkan saat ini adalah masker medis atau masker yang terdiri dari 3 lapis bahan. Untuk masker scuba sendiri saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi dikarenakan efektivitasnya untuk mencegah pengeluaran droplets itu sangat kecil. Yang tidak kalah penting adalah social distancing untuk mencegah terjadinya paparan virus dari orang satu ke orang yang lain, terutama orang yang belum kita kenal. Dan ini adalah fakta yang saya bawakan, yaitu mengenai vaksin. Vaksin adalah langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun hingga saat ini masih belum ada vaksin yang sudah disetujui oleh FDA. Ada 38 kandidat vaksin yang masuk ke dalam evaluasi klinis tahap 3. Di sini diuji efektivitas dan juga efikasinya, namun membutuhkan banyak waktu dan juga kemungkinan gagal yang cukup tinggi. Salah satu vaksin yang pertama kali masuk ke fase 3 adalah vaksin dari University of Oxford, yaitu Cadox-1 and CoV-19. Yang menggunakan 2 dosis, yang pertama dan dosis kedua. Bisa dilihat hasil di sini itu sangat menjanjikan, bahwa dibandingkan kontrol MenACWY yang di sampelnya itu diberikan vaksin meningitis, aktivitas neutralisasi dari darah orang yang disuntikan vaksin ini itu cukup tinggi. Begitu pula ketika ditambahkan dosis kedua, aktivitas neutralisasinya itu semakin tinggi. Artinya di sini itu sangat menjanjikan hasilnya, namun kembali lagi bahwa masih belum ada vaksin yang sudah disetujui oleh FDA. Oleh karena itu, pematuhan protokol kesehatan itu sangatlah penting untuk mencegah penularan lebih lanjut. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Materi tersebut sudah saya jelaskan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Kak Bella. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bella Divandra selaku dokter muda akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peranan Pancasila di era new normal. Sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Telah kita ketahui bahwa seluruh agama yang ada di Indonesia selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik dan peduli terhadap sesama. Di era new normal ini, kita dapat mengimplementasikan sila tersebut dengan cara memberi beberapa bantuan peralatan medis ke rumah sakit yang masih belum memiliki peralatan yang layak. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai makhluk sosial, tentu kita hidup saling membutuhkan. Oleh karena itu, wujud dari rasa kemanusiaan yang kita miliki, kita harus membantu orang lain yang sedang kesusahan karena terkena dampak pandemi COVID-19. Bentuk bantuan itu dapat berupa makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini sangat penting karena dengan adanya rasa persatuan di antara rakyat Indonesia, kita dapat bersama-sama dan bahu-membahu untuk melawan virus corona di Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai masyarakat telah sepakat bahwa kita harus menaati peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu, apabila di kota kita sedang diadakan PSBB, kita tidak boleh melanggar aturan itu ya. #di rumah aja. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia, pemerintah memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan mengenai protokol kesehatan. Oleh karena itu, seluruh rakyat Indonesia wajib hukumnya untuk menjalankan aturan tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah menerapkan sila kelima karena telah menegakkan hukum tanpa memandang bulu. Sekian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, sebuah pemaparan materi yang luar biasa tadi telah disampaikan oleh Kak Rizky dan Kak Bella selaku dokter muda di RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya kita akan sampai pada sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya harap menggunakan fitur raise hand dan nanti akan saya persilahkan apabila telah saya ketahui menggunakan fitur raise hand. Ya,
kepada saudara Wulandari, saya persilahkan. Ya, permisi, nama saya Wulan. Saya ingin bertanya, apakah rapid test memiliki akurasi yang tinggi untuk mendeteksi COVID-19? Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada partisipan semuanya, apakah ada yang memiliki opini mengenai hal ini? Mohon izin, perkenalkan, saya Satrio Pinayungan di sini selaku moderator, ingin memberikan opini terkait dengan ketidakakuratan dari rapid test. Jadi setahu saya, rapid test sendiri memang suatu tes yang jarang digunakan di banyak negara karena memang daya akurasinya itu cenderung rendah jika dibandingkan dengan jenis tes-tes lainnya. Terima kasih. Baik, benar sekali yang sudah disebutkan oleh Satrio, bahwa rapid test itu memiliki akurasi yang lebih rendah dibandingkan tes-tes yang lain. Namun perlu kita ingat bahwa rapid test sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang antibody test dan juga ada antigen test. Umumnya yang digunakan di Indonesia adalah antibody test, di mana melihat apakah ada antibody untuk suatu virus corona, jadi tidak terlalu akurat untuk mendeteksi apakah orang ini tuh sedang sakit. Namun yang lebih tepat adalah sudah pernah sakit. Atau juga bisa karena akurasinya menjadi rendah dikarenakan adanya cross species atau ketidakakuratan dengan spesies-spesies virus yang lain. Jika menggunakan antigen test akan lebih akurat dikarenakan mendeteksi molekul-molekul asing dari virus yang ada di tubuh kita, sehingga bisa mengetahui apakah orang tersebut sedang terinfeksi. Bagaimana? Ya, saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Satrio. Selanjutnya kepada peserta yang ingin bertanya lagi, silahkan untuk menggunakan fitur raise hand. Iya, kepada saudara Dina Siswanti Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya, Dina Siswanti Sari, izin bertanya kepada Kak Bella. Menurut Kak Bella, apakah peraturan mengenai protokol kesehatan itu sudah ada di dalam undang-undang? Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu mengenai jawaban dari pertanyaan Dina Siswanti? Ada yang mau berpendapat mungkin? Saya izin menjawab. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan. Menurut saya, peraturan sudah ada. Jika tidak ada dasar undang-undang, pemerintah tidak mungkin memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol. Misalnya, bisa kita lihat pada pemberian denda bagi orang-orang yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Ya, benar yang sudah dikatakan Indra. Menurut Kompas.com, pemerintah telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berisi 4 poin, yaitu penanganan COVID-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk UMKM, serta antisipasi pada sistem keuangan. Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Bila dan Kak Rizky sebuah pemaparan materi yang luar biasa, dan terima kasih kepada teman-teman semua, antusiasmenya luar biasa, partisipasi dan pertanyaannya juga luar biasa. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup acara pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Tidak ada kata cukup di dalam berdoa. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, saya rasa supaya suasananya lebih bersemangat, saya akan memberikan jargon tentang materi pada siang hari ini kepada teman-teman semuanya. Jargonnya adalah new normal, bukan back to normal. Salam sehat. Jadi teman-teman semuanya saya mengucapkan jargon dalam hitungan ketiga. Harus semangat ya jargonnya. 1, 2, 3. New normal. Bukan back to normal. Back to normal. Salam sehat. Terima kasih semuanya, semangat yang luar biasa. Saya tutup acara pada siang hari ini. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengerin Indra. New normal tuh bukan berarti back to normal. Apalagi kan tadi udah dapat pemaparan betul-betul jelas banget kan. Harusnya kita bisa lebih baik daripada sekarang. Iya ya, oke deh. Aku pergi dulu ya. Dah.